Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Menurut Pak Duru, memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri. Ya kalah lah. Cepat banget dijawab. Kalah lah. Nggak kalah. Saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu bukan jangan-jangan, itu disengaja jelek. Hah? Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia, versi PISA. Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Australia 10 besar terbaik di dunia. New Zealand terbaik di 10 yang kelilingin kita kelilingin kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Kita dikelilingi itu. Kalau misalkan kita mesti dibanding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki. Tapi kan Apa yang salah dengan pendidikan di Indonesia? Dan kalau dibandingkan dengan Singapura, apa ya yang ngebedain? Sehingga kok di Singapura jumlah pengusahanya bisa lebih banyak dan juga drive ya, daya juangnya kok juga lebih tinggi. Miss Mary Riana, seorang pengusaha, konten kreator dan juga motivator yang pernah kuliah di NTU di Singapura dan mendidik banyak sekali anak-anak negeri ini untuk menjadi baik pengusaha ataupun profesional yang sukses di masa akan datang. Kita juga akan nanya ke dia, kalau seandainya dia jadi Menteri Pendidikan di Indonesia, kira-kira kurikulumnya akan kayak gimana ya? Kebijakan yang dia akan buat seperti apa ya? Miss Mary kan punya passion di pengembangan diri, ingin bantu orang supaya bisa bertumbuh. Dan bisnis yang ditekuni pun juga bisnis pendidikan. Walaupun kemudian berkembang ya. Yang kekinian lebih ke pendidikan juga sih sebenarnya kalau menurut aku sih. Cuman kan mendidik para entrepreneurs kan. Bantu dia berkembang makin besar kan gitu ya. Saya sendiri, aku udah sering ngomong dalam beberapa kesempatan punya kegelisahan tentang pendidikan formal. Gitu. Jangan-jangan justru misalnya kalau aku pengen anakku supaya jadi sukses gitu, mau jadi pengusaha atau mau jadi apa gitu. Udahlah, kirim aja ke sekolahnya Miss Mary gitu. Ya sekolah formal cuma sekedar kewajiban aja asal punya ijazah gitu. Seolah-olah yang ada di masyarakat kita tuh pikirannya seperti itu. Kan sayang banget kan. Nah, aku ingin bahas ini bukan Miss Mary sebagai akademisi yang membangun sekolah formal. Sekolah non formal ya. Nah, justru malah sebagai orang di luar lingkungan formal justru. Karena aku yakin dari formal ataupun non formal masing-masing bisa saling contribute kan untuk membuat lebih baik di kedua-duanya gitu. Dan bahkan maybe harusnya itu bukan dua hal yang harus dipisahkan gitu ya. I would start from the biggest question dulu. Pertanyaan yang paling besar. Opininya Miss Mary. Jadi ini boleh subjektif tentu saja. Opini. Nggak harus merujuk kemana-mana. Boleh rujukannya ke hati yang paling dalam saja. Apa yang salah dengan pendidikan formal kita? Ini my personal opinion ya. Of course, sebenarnya kayak saya sendiri ketika saya mengenyam pendidikan di Indonesia itu SD, SMP, dan SMA. Jadi saya mungkin tidak bisa berkomentar lebih banyak detail tentang kayak kuliahnya seperti apa dan seterusnya, karena kan sebenarnya saya tidak berada di dalam sistem itu, jadi saya tidak tahu persisnya seperti apa gitu. Tapi kalau dari apa yang saya lihat sekarang dan apa yang mungkin dulu pernah saya rasakan, ya sometimes mungkin the system, namanya juga sistem kan, itu dibuat sampai hari ini mungkin belum terlalu relevan directly dengan yang ada di kehidupan. Ya, jadi contohnya nih misalnya kalau kita sekarang belajarnya engineering gitu kan, of course itu kan sebenarnya sesuatu hal yang dibuat dan butuh waktu untuk bikin kurikulum, butuh waktu untuk misalnya menyusun semuanya untuk menjadikan itu sebuah sistem kurikulum gitu. Tapi begitu sudah terjadi dan diajarkan, kan dunia berubah, tempat semua berubah, dan kecepatan berubah itu jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan kita membangun kurikulumnya. Sehingga yang awalnya mungkin itu lebih kayak ngajarin technical skill set, sedangkan skill itu terus berubah, jadinya nggak relevan. Kalau menurut saya, yang harusnya, at least buat saya pribadi ya, yang harusnya lebih difokuskan itu bukan hanya skill setnya, tapi di awal itu ya mindsetnya dulu. Menurut saya nih, alangkah baiknya kalau dari sejak awal anak-anak ini sudah diajarkan growth mindset gitu. Bagaimana bahwa kamu sekarang belajar ini, tapi ini nggak menjadi batasan bahwa suatu saat nanti kamu harus menjadi ini gitu. Mungkin kamu sekarang nilainya belum bagus, tapi kan itu karena hanya mengetes ujian dari kecerdasan kamu di bidang itu aja, matematika. Kalau kamu nilainya nggak bagus di matematika, bukan berarti kamu bukan anak cerdas, masih ada kecerdasan-kecerdasan lainnya. Jadi menurut saya
pola pikir itu yang akan everlasting, karena kalau yang namanya skill itu akan selalu berubah, tapi dan yang bisa namanya dipelajari lain waktu gitu ya, di kesempatan yang datang. betul. Tapi kalau misalnya pola pikir, menurut saya itu yang fundament. Karena pola pikir yang saya dapatkan sekarang aja itu hal-hal yang saya pelajari dari orang-orang zaman dulu, kayak buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill, itu kan yang udah berabad-abad dulu banget gitu, tapi is still relevant. Kayak Stoic gitu kan, sesuatu hal yang sangat udah jadul banget, tapi is still relevant bahkan sampai hari ini. Jadi kalau buat saya itu sih yang menurut saya penting. So, apa yang salah dari pendidikan? Kalau saya coba summarize, please correct me if I'm wrong ya. Aku coba nyamain pemahamanku gitu. Pertama adalah focus too much on the skills yang mungkin very academic related, ya, tergantung belajar matematika gitu ya. Dari engineering ya di engineeringnya gitu. Which is itu nggak salah gitu, itu kan diperlukan kan ya. Tapi lacking sesuatu yang sifatnya justru lebih fundamental, lebih soft skills. Salah satunya adalah mindset yang namanya growth mindset. Itu sesuatu yang justru harus embedded. Betul. Tanpa adanya growth mindset itu, seorang anak misalnya ketika dia nilai matematikanya jelek, dia akan berkata mungkin bahwa, oh aku memang bodoh. Kalau dia nggak punya growth mindset, kalau dia punya growth mindset, dia akan mengatakan, oh ini cuman karena aku nggak belajar aja gitu kan, harusnya kalau aku belajar sih bisa gitu. Aku mungkin nggak bagus di matematika, tapi aku bagus di bahasa Inggris misalnya gitu ya. Setiap orang kok beda-beda kok capability-nya gitu. Nah, lacking mindset tadi, yang namanya growth mindset itu malah justru bisa jadi penghambat gitu ya. Atau bisa ngebuat si anak tadi ketika bertumbuh, kalaupun dia jago dalam satu skill, bisa jadi dia berhenti di situ aja. Ya nggak? Karena merasa udah cukup dengan skills-nya itu, padahal dunia berubah tadi ya. Betul. Tapi kalau saya boleh tambahkan lagi, sebenarnya yang salah, supaya lebih seru aja. To be honest, saya selalu bilang bahwa kalaupun kamu nggak belajar, yang salah tetap diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan kurikulumnya, jangan pernah menyalahkan sekolahnya, jangan pernah menyalahkan environment-nya. Karena kan ini yang memang di-provide gitu. Ini kan hanya kesempatan di-provide. Tapi yang namanya pembelajaran itu tetap siswanya sendiri harus take responsibility gitu. Of course keadaan seperti ini, tapi you can take more responsibility untuk bisa mencari tahu lebih banyak belajar lagi di tempat lain gitu. Jadi kalau saya bisa kasih analogi, menurut saya siapapun juga pembuat kebijakan education, of course there's always room for improvement. Tapi bagi saya itu sama seperti kayak air mancur gitu. Education tuh, ilmu tuh kayak ini ada airnya, ini ada air mancurnya gitu kan, dan dia akan selalu berusaha untuk ngeluarin air itu. Tapi kan manfaat apa yang kita dapat dari air mancur itu tergantung dari orangnya. Ada yang datang ke situ, dia cuma kumur-kumur doang gitu. Ditelan aja enggak, kumur-kumur aja, habis itu dibuang. Ya kalau kayak gitu ya kamu nggak akan bisa merasakan manfaat air itu dalam tubuh kamu. Orang cuma pakai kumur-kumur doang kok, ya kan? Ada yang mungkin ya udah minum tapi cuma setegak kadang-kadang aja. Kalau misalnya pas lagi haus banget ya baru minum gitu. Ya, tapi ada juga yang benar-benar haus, wah benar-benar ada di situ lagi-lagi, bahkan galin asal dari mana dan seterusnya. Jadi menurut saya yang semua orang, mungkin pemerintah, stakeholder di bidang education berusaha yang menciptakan mata air itu. Tapi at the end of the day, responsibility kamu belajarnya berapa banyak, kamu belajarnya apa ya tetap kamu gitu. Jadi nggak boleh nyalahin, kurikulumnya sih nggak bagus, nggak sekeren di luar negeri sih. Menurut saya enggak sih. Selalu ada cara kalau kamu benar-benar take responsibility dan mau belajar. Ini contoh orang yang growth mindset itu udah sangat-sangat bagus. Miss, aku paham itu ya. Dan kita akan selalu encouraging, mendorong semua orang dari masih anak-anak sampai dia udah dewasa bahwa dia harus taking control terhadap masa depannya sendiri, pembelajaran sendiri gitu. Jangan bergantung sama orang lain. Jangan nuntut orang lain harus gini demi perbaikan nasibnya kita. Nasib kita ada di tangan kita. Dalam konteks itu totally agree. Dan saya encourage semua orang, teman-teman semuanya dengerin Miss Mary, lakukan itu ya. Nah, sekarang diskusinya nih yang aku ingin ajak Miss Mary adalah justru kita kan namanya kampus, sekolah, termasuk government, pemerintah, punya tanggung jawab dong untuk menghadirkan sistem yang terbaik. Sehingga memberikan ruang atau peluang yang lebih besar bagi rakyatnya, bagi masyarakat supaya dia akhirnya dapat pembelajaran yang terbaik, bisa bertumbuh dan sebagainya. Jadi kita ngomongnya bukan dalam perspektif si pembelajarnya, tapi si penyedia layanan pendidikannya sekarang. Aku pengen ke Singapura. Karena kan Miss Mary kan kuliahnya di sana gitu ya. NTU ya? NTU. Apa jurusannya, Miss? Teknik elektro. Terus masih bisa benerin laptop saya nggak? Masih. Kalau di kantor tuh rusak. Iya, saya masih bisa. Laptop kalau di keluarga tuh kalau misalnya ada listrik rusak apapun juga pasti mama. Gitu ya. Headset nggak jalan mama. Gitu. Serius ya? Beneran. At least kepake lah ya kuliahnya dulu ya. Suami saya juga masih manggil saya udah tanya mama aja.
Oke, so sejauh mana? Aku dari pertanyaan gede dulu Oke. ya. Nanti aku akan punya pertanyaan lanjutan. Sejauh mana kuliah di NTU itu memberikan kontribusi terhadap suksesnya Miss Mary hari ini? Sangat. Di bagian apanya tuh? Sangat. Kontribusinya. Pertama mungkin the environment ya. Oke. Karena saya percaya seseorang itu karakternya dibuild bukan hanya dari education apa yang dia dengar, tapi kan the experience that they have and the environment gitu yang dikondisikan untuk bisa membuat kita belajar. Jadi pertama kali ketika waktu itu saya sampai Singapura dan berada di kampus itu, I got a shock. Why? Shock banget gitu. Apa tuh yang ngebuat shock? Karena mereka tuh sangat kiasu. Ya. Ngoyo gitu. Belajar tuh kayak untuk pertama kalinya kalau di Indonesia, setahu saya tuh kayak library tuh perpustakaan tuh selalu kosong, ya kan selalu kosong. Tapi kalau hanya di sana sebelum perpustakaan buka itu orang udah pada ngantri. Serius lu? Ngantri. Begitu itu buka itu kayak lagi orang sale ya, wah lari-lari gitu ke dalam, hanya untuk supaya bisa dapat tempat belajar supaya mereka bisa duduk di situ dan belajar. Dan itu sampai malam selalu full. Jadi kalau nggak benar-benar nggak pagi sampai ke sana udah nggak akan dapat tempat tuh. Gitu. Dan bukan hanya itu, ini bukan hanya pas lagi saat exam aja ya. Kalau exam lebih ramai lagi, tapi bahkan di saat-saat tertentu kayak di tempat biasa di kampus kan suka ada bench tempat duduk gitu kan. Itu full orang belajar gitu. Dan ya I get a culture shock karena menurut saya wow ini orang-orang kiasu banget gitu belajar. Ya cuma mungkin disitulah saya melihat bahwa ya mereka benar-benar mengappreciate karena untuk orang bisa kuliah di NTU di universitas ini setelah saya tahu ya jatahnya Singaporean di sana tuh mereka sebenarnya sangat terbatas. Jadi tuh dari sejak TK SD itu mereka sebenarnya udah dijuruskan. Bahkan kelasnya tuh kayak SD SMP. Kalau dulu kan kita kelas 1 2 3 kan ada 1A 1B 1C gitu kan. Itu kan random. Tapi kalau di Singapura tuh A itu yang paling the best of the bestnya tuh semua dikumpulin jadi satu gitu. Yang the worst of the worst dikumpul jadi satu. Dan kalau yang di tempat yang kelasnya paling bagus, dia akan menaruh guru yang paling bagus di situ. Dan it's always like that. Sehingga orang-orang yang bisa masuk ke universitas untuk lokal Singaporean ya, itu paling mungkin top 10-20% saja gitu. Jadi ketika mereka ada di situ, makanya mungkin mereka treasure it so much gitu. Ditambah banyak juga foreigner yang juga belajar di situ kan. Jadi the environment make it very competitive. Culture shock lagi ketika pas lagi saya kuliah, biasanya kalau udah selesai, lecture-nya selesai ngomong kan, bubar. Ini nggak bubar. Begitu saya lecture ngomong, semua maju ke depan ngerumunin lecture-nya, nanya pertanyaan. Beneran gitu. Nanya gitu. Kiasu kan? Nanya. Dan kadang-kadang orang kayak kita, saya nggak punya pertanyaan, ya udah nggak apa-apa, saya tetap maju ke depan. Pengen tahu yang lain nanya apa gitu, supaya saya nggak kelewatan gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya tanpa saya sadari itu membuat saya jadi kiasu juga gitu. Dalam kehidupan ya, dan dalam usaha ya. Jadi belajar gitu. Dan sorry Miss, mungkin teman-teman nggak familiar dengan istilah kiasu. Oh oke. Kiasu itu berarti nggak mau kalah. Iya, jadi kalau misalnya orang bisa bagus ya saya harus bisa lebih bagus lagi. Kalau bisa jangan sampai ketinggalan lah. Jadi kiasu mental itu pokoknya nggak mau ketinggalan gitu. Ya, jadi dari situlah saya berubah cara pandang saya terhadap education, bahwa dari situ ya berarti ini tempat untuk belajar, tapi sebagaimana kamu memaksimalkan tergantung kamu sendiri. Kamu mau serajin apa gitu kan? Kamu mau ke library baca buku, cari tahu sendiri, cari referensi. Kalau di kampus tuh biasanya gurunya ngajar segini, tapi nanti di bawahnya ada banyak referensi nih. Ini adalah buku-bukunya kalau kamu mau cari tahu lebih banyak lagi. Nah, jadi sometimes kadang-kadang begitu kita nemu buku yang dipakai sama lecturernya, kita tahu, wah, ini kayak nemuin harta karun gitu. Jadi udah bisa tahu lebih banyak dari mana si guru ini ngajarin gitu. Jadi hal seperti itu yang cara tidak langsung menurut saya itu juga membentuk saya sih. Yang Miss tadi cerita itu, si siswanya yang kiasu tadi itu datang karena culture, emang budayanya Singaporean seperti itu, atau karena sistem pendidikannya yang membuat siswanya jadi begitu? Kalau dari tadi yang saya dengar dari teman-teman yang juga Singaporean yang ada di sana ya, dari sistemnya juga, karena tadi saya bilang, karena dari sejak awal SD, jadi SMP, emang dididik tuh kiasu ya sebenarnya. Emang dididik, karena slot mereka terbatas, jadi untuk bisa mendapatkan yang terbaik, kamu tuh harus disiapin, karena kalau enggak, nanti masuknya ke ITE. ITE itu sebenarnya kayak tempat teknologi, tapi sebenarnya ITE itu singkatan lucu-lucuannya it's the end gitu. Beneran. Nah, jadi karena sistemnya seperti itu, orang tuanya jadi kiasu. Jadi saya masih inget banget temen saya sendiri yang kita sama-sama punya anak, dari sejak TK aja udah dimasukin ke 2 sekolah. Pagi di sekolah ini, siang di sekolah yang satunya. Kejam sekali itu orang tua. Iya, karena yang satu lebih fokus ke Inggris, yang satu benar-benar buat Mandarin. Jadi benar-benar 2 sekolah yang berbeda. Kenapa? Karena ya itu slotnya terbatas, karena mereka pengen masuk di dalam good booknya. Kalau udah SD masuk ke kelas yang bagus, dia akan mendapatkan peluangnya akan besar ke atas. Karena dia akan mendapatkan guru yang bagus di sekolah yang bagus gitu. Jadi ya akhirnya mundur ke belakang, akhirnya sampai dari SD. Ya makanya
Oke. Banyak orang gitu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.